Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita rajut benang takwa dalam rangka untuk meraih keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu alam terakhir yang merupakan penghujung perjalanan hidup manusia, yakni surga Jannatun Na'im. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan Jumat ini insya Allah saya akan sampaikan satu khutbah yang berjudul dosa-dosa yang membawa bencana. Dengarkan dengan baik. Sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini, bahwa kita telah dilanda oleh kemarau. Asap berada di mana-mana. Kekeringan yang membuat kebakaran dari kebun-kebun, sawah, ladang, dan lain-lainnya. Tambah lagi, matahari yang selalu terik menyinari membuat sangat terganggu dengan aktivitas-aktivitas kita. Nah, tentu saja saat orang-orang telah kekurangan air, barulah pada saat itu merasakan betapa kemudian kemarau ini menyusahkan. Sekarang dengarkan dengan baik. Timbullah spekulasi, baik itu dari setiap pribadi orang ataupun dari berita-berita yang kita dengar dari seluruh mass media, bahwa kemarau ini adalah kejadian alam yang biasa, sebuah fenomena alam yang biasa. Atau mungkin ada orang yang menganggap kemarau adalah sesuatu yang biasa berlalu di negeri kita, yang suatu saat dia akan pergi dan hilang kembali. Ada juga yang berkata bahwa kemarau yang menimpa kita ini adalah karena telah Allah takdirkan kepada kita disebabkan ada sesuatu yang sangat tidak bagus. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimana kemudian orang mukmin menjawabnya? Dan bagaimana kemudian orang-orang bertakwa menjawabnya di atas ilmu dan di atas akidah yang sahih? Dengarkan, ketahuilah wahai saudaraku semuanya, bahwa bencana yang akan tertimpa ke muka bumi ini dari awal kejadian langit dan bumi sampai akhir kejadian kehidupan ini, semuanya telah ada daftarnya dan tertulis di kitab Allah, yaitu di Lauhil Mahfuz. Ada dalil sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa dirimu dan menimpa seluruh bumi ini, melainkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz di awal penciptaan langit dan bumi itu sendiri, dan awal penciptaan kehidupan itu sendiri. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau saja ini takdir kemarau yang menyusahkan kita, hampir dikatakan ini adalah sebuah ujian berat bagi kita, telah tertulis takdirnya di Lauhul Mahfuz. Lalu apakah kemudian kita berkata bahwa Allah telah berbuat zalim kepada kita? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
Sama sekali tidak. Sesungguhnya sedikit pun Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya, menyiksanya, mengujinya, menimpakan musibah kepadanya tanpa ada sebab. Tidak akan mungkin. Wa indaku hasanah, bahkan apabila ia melakukan kebajikan, yudha'ifu yu'ti min ladunhu ajran 'azima, maka Allah akan nimpahkan anugerah yang berlipat kepadanya dan bahkan diberikan pahala yang besar. Sama sekali azab, musibah yang akan terjadi di bumi ini sejak penciptaan langit dan bumi dari awal telah tertulis kejadian itu. Tapi bukan berarti Allah meletakkan kezaliman terhadap hambanya. Sekarang, lalu, kenapa musibah terjadi? Kenapa bencana terjadi? Dengarkan. Jauh-jauh sebelumnya Allah telah tuliskan dalam Al-Quran yang merupakan peringatan keras pada setiap hamba yang mau menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan dan pelajaran yang harus ditadabburinya. Sebagaimana terdapat dalam surah An-Najm ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, dan seterusnya. Walillah, dengarkan dengan baik, sesungguhnya milik Allah semuanya, dan sesungguhnya berada di dalam kekuasaan Allah semuanya, dan berada di dalam kehendak Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardh, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tahu untuk apa? Dia memiliki dua fungsi. Satu, liyajziyal ladzina ahsanu bil husna. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asau bima amilu. Yang pertama, bahwa langit dan bumi akan dijadikan sebagai alat untuk mengadab dan menyiksa bila penduduk di bumi banyak melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Jelas. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya akan dijadikan alat untuk membawa anugerah berupa keberkahan dan kenikmatan dari Allah untuk penduduk bumi yang taat dan bertakwa. Jawab. Lalu kenapa terjadi bencana? Jelas, langit menjadi bencana dengan mataharinya yang sangat terik. Langit menjadi bencana dengan tak kunjung lagi menurunkan hujan. Langit menjadi bencana dengan menerbangkan asap kemana-mana. Atas kesalahan siapa? Apakah kezaliman Allah atau dosa manusia? Liyajziyal ladzina asau bima amilu. Semua, kata Allah, itu terjadi adalah untuk memberikan peringatan bahkan azab kepada para pendosa-pendosa di bumi. Itu karena dosa kita. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 30. Dengarkan. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di sini kalimatnya. Tidaklah ada musibah yang menimpa di bumi, melainkan semuanya itu karena adalah ulah tanganmu dan kedurhakaanmu. Itu pun azabnya diringankan karena banyak dosamu yang dimaafkan oleh Allah. Wa ya'fu an katsir, masih banyak dimaafkan oleh Allah.
Andaikan karena tidak dimaafkan dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita yang sangat jauh dari Allah, maka dijawab pada surah Fatir ayat 40. Dengarkan dengan baik. Walau yu'akhidullahu nas, andai Allah mau mengazab secara normal kepada manusia karena dosa-dosanya, bima kasabu, karena dosa aslinya, dosa catatan dosanya dari siang atau malam yang terkirim ke langit yang diterima oleh malaikat di langit. Dengarkan. Ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Maka tidak ada satu lagi yang bisa tersisa di bumi sampai kepada binatang pun ikut dihanguskan semuanya. Akan tetapi karena Allah masih Maha Pengasih dan Penyayang, maka Allah tahan sehingga masih tetap ada titik-titik kehidupan di balik azab yang besar itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, terjawablah sekarang bahwa kenapa kemarau itu ada. Jawabnya karena dosa kita. Apakah kemarau ini? Apakah dia ujian cobaan? Tidak ada ujian dan cobaan. Yang ada adalah azab. Entah azab itu berat ataupun azab itu ringan. Lalu, kenapa Allah buatkan azab? Lalu kenapa Allah tidak cukupkan aja untuk memberi nikmat? Kalau dia Maha Pemberi nikmat, kenapa harus turunkan azab dengan dosa-dosa manusia? Bukankah Allah Maha Pemurah? Justru dengarkan dengan baik biar tidak salah memahami bahwa dengan turunnya azab justru itu adalah bukti pemurahnya Allah. Dengarkan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, ma yusibul mu'min, tidaklah seorang mukmin itu diberikan satu musibah min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin illa kaffarallahu anhu biha khatayahu. Jangankan dengan musibah seperti ini, tidaklah seorang mukmin diberikan kelelahan, keletihan, kesedihan, kegundah gulanahan di dalam hidupnya, melainkan itu akan dipakai untuk menghapus dosa-dosanya. Jadi kemarau yang membuat kita susah dengan air, yang membuat kita resah dalam kehidupan kita, selama kita mampu bersabar dan bertawakal kepada Allah dan mengatakan bahwa ini adalah musibah yang datang dari Allah, maka itu yang akan menjadi sebab penghapusan dosa-dosa kita. Ketemulah dengan awal pembicaraan. Kemarau terjadi karena dosamu kepada Allah. Kemarau diturunkan tujuannya apa? Untuk menghapus dosa-dosamu kepada Allah. Biar apa? Biar sebagian tak lagi kau pertanggungjawabkan di akhirat. Biar diringankan azabmu di akhirat, didahulukan di dunia. Biar tidak semua dosamu harus kau tanggung di akhirat. Sehingga kemudahan untuk mengampuni dosa yang lain menyebabkan engkau bisa dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada khutbah yang kedua ini, wahai saudara-saudara sekalian, mungkin kita akan bertanya sesuai dengan judul. Apa sajakah dosa-dosa yang akan mendatangkan azab dan musibah yang besar? Seperti diantaranya musibah kemarau yang berkepanjangan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperpanjang kemarau ini seperti beberapa tahun sebelumnya. Dengarkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalan
Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala, ia berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang Rasulullah menghadap kami. Faqala, lalu ia berkata, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza ibtalaitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang menyebabkan engkau nanti akan diturunkan azab untukmu oleh Allah, atau akan diberikan ujian besar itu. Dan aku bermohon kepada Allah, semoga kalian tidak mendapatkannya. Dengarkan dengan baik. 1. Lam tudhiru al-fakhishata fi qaumin qattun. Tidaklah orang bermudah-mudah, bergampang-gampang melakukan dosa dan kemaksiatan terang-terangan, dan sekarang sudah banyak. Maka hatta yu'linu biha, melainkan pasti Allah akan laknat negeri itu dengan sebab itu. Illa fasyafihim, maka diantaranya adalah akan ditebarkan pada mereka penyakit yang menular, wal auja, kelaparan, allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Satu musibah yang tak pernah terjadi dalam perjalanan hidup mereka sebelumnya. Sudah. Berarti musibah COVID dan terjadi krisis yang berkepanjangan itu adalah karena terlalu bermudah-mudahan, bernampak-nampakan, berbuat maksiat di khalayak ramai. Dan sudah banyak terjadi sampai di padat karya ini sendiri. 2. Dengarkan. Walam yanqusu al-mikyala wal mizan. Tidaklah para pedagang bercurang di dalam berdagang, yang diantaranya mengurangi timbangan, mengurangi neraca, menjual barang jelek yang tidak dijelaskan, dan yang lain-lainnya. Maka penjual sepanjang jalan padat karya yang melakukan kecurangan seperti itu sebab yang akan menjadikan turunnya azab. Apa? Illa akhadu bis-sinina wa siddatil mu'unah. Melainkan mereka akan ditimpakan oleh paceklik. Penghasilan yang menyebabkan para pedagang beruntung adalah ketika para petani manen raya dari karetnya, manen raya dari sawitnya. Allah takdirkan kebun menjadi penghasilannya kurang, sawit dan karet, sehingga pedagang pun menangis di kota. Apa? Semuanya terjadi masalah itu karena kejahatan para pedagang. Makanya hati-hati. Kita yang rata-rata hadir di sini sepanjang jalan padat karya ini adalah para pedagang. Itu yang mendatangkan azab. Para pedagang yang curang. 3. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas samai walulal bahai lam yumtiru. Ini dia yang terjadi sekarang. Tidaklah kamu menahan zakat, atau kamu tidak menghitung hartanya, tidak mengeluarkan zakat malnya, melainkan itu yang akan menjadi sebab turunnya azab dengan tertahannya air di langit, tidak menurunkan hujan. Maka Nabi katakan, kalau bukan karena binatang-binatang yang hidup, maka Allah tak akan lagi menurunkan hujan. Lebih baik, dengarkan,
Maka apa yang terjadi? Ternyata hujan dikit-dikit yang diturunkan itu untuk binatang, bukan karena kita, bukan untuk kita, gara-gara kita yang banyak berbuat dosa kepada Allah. 4. Wala yanqudu ahdallahi wa ahda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dosa berikutnya, tidaklah kalian meninggalkan pelajaran untuk bertauhid kepada Allah, banyak melakukan syirik, dan meninggalkan ketaatan untuk menjadikan Rasulullah sebagai panduan dalam hidup. Ketika kita mendakwahkan ini ajaran Nabi, banyak yang tidak suka. Ketika kita mendakwahkan ini sunnah Nabi, dibilang Wahabi, padahal betul-betul ingin mengajarkan bagaimana Rasulullah beramal. Maka apa jawabnya? Illa sallallahu alaihim aduwa min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Maka dengan sebab itu azabnya akan datang. Musuh-musuhmu akan menguasaimu, bahkan akan merampas sebagian besar harta negerimu, dan ini sudah terjadi saat ini. Terakhir, wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaruna mimma unzilallah, dan tidaklah mereka berusaha untuk menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hukum mereka di dalam hidup mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, sampai negara mereka. Akan tetapi mereka selalu berusaha untuk mencari solusi kepada hukum-hukum orang kafir. Maka illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Maka dengan sebab itu Allah akan menjadikan nanti mereka yang saling berperang dan saling bermusuhan. Itulah yang terjadi saat ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jelaslah pada kita bahwa ternyata kita kembali kepada pokok masalah. Azab yang turun bahwa berupa kemarau yang akan datang, yang datang bertubi-tubi di negeri kita, atau musibah-musibah yang berkepanjangan di negeri kita, semuanya adalah karena dosa kita. Karena itu, tinggalkanlah dosa-dosa yang seperti tadi, biar kemudian musibahnya tidak diturunkan Allah ke muka bumi ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam khutbah ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Rabbal Alamin. Turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Kalau mungkin semua ini adalah karena dosa yang kami lakukan, maka ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, sehingga kau mudahkan untuk turunkan hujan kepada kami. Jangan sampai kemarau ini berkepanjangan lagi. Semuanya telah kering, debu-debu pun telah berterbangan ke sana kemari. Kebakaran terjadi, menghancurkan kebun-kebun saudara kami. Jangan ya Allah, karena itu akan menjatuhkan mereka kepada kemiskinan. Kami khawatir itu menjadikan sebab kekufuran kepadamu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami yakin bahwa doa kami akan kau kabulkan. Nahnu muqinuna bil ijabah. Ya Allah, kami yakin bahwa ini akan kau kabulkan. Hujani ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Hujani kami dengan rahmatmu ya Allah. Hujani kami dengan berkahmu ya Allah. Kami menantimu ya Allah. La ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.